Komisi 5 DPR RI dalam waktu dekat berencana akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk menginvestigasi tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pengawasan dan regulasi terkait kelaikan terbang armada pesawat pun kini mendapat sorotan. Untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan Zoom ada Syarif Abdullah Al-Qadri, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, dan ada Ruth Hana Simatupang, analis penerbangan, dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kementerian Perhubungan untuk ikut berdialog malam hari ini. Sayangnya belum ada yang bisa bergabung. Selamat malam, Bu Hana dan Pak Syarif. Selamat malam, Mbak Eva. Oke, saya ke Pak Syarif dulu. Pak Syarif, hari ini Komisi 5 DPR berkunjung atau datang ke posko pencarian di dermaga JICT. Apa saja yang ditemukan oleh Komisi 5? Ya, tadi ya kita melihat ada beberapa teman-teman yang ke sana. Kebetulan saya nggak ke JICT ya, Pak? Tidak ke JITC. Saya tadi melihat di posko yang ada di Kalimantan Barat berkaitan dengan didirikannya posko di Supadio. Tapi ada beberapa yang bisa kita lihat tadi, kemudian berkaitan dengan black box-nya sudah tahu titik koordinatnya, bahkan sudah tahu titik di mana barang itu berada. Cuma kita minta untuk dipercepat itu. Kita kan tidak tahu nanti harus atau apa di dasar laut itu berubah, dan juga tahu persis. Yang kedua, memang ada beberapa serpihan, ya termasuk juga ada beberapa jasad-jasad ya yang yang teridentifikasi, cuma belum terketahui identitasnya. Bahkan tadi sore saya dengar sudah ada yang satu orang sudah diketahui. Nah, saya kira itulah beberapa hal yang bisa kita lihat. Kemudian selain itu juga saya melihat yang ada di kita di sini, antara instansi-instansi yang terkait sudah cukup baik koordinasinya, kemudian cara kerjanya sudah maksimal. Ya tentu kita berharap bagaimana untuk secepatnya ini bisa menemukan korban-korban dari tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya ini. Oke, Pak Syarif, kalau kemudian tadi Pak Syarif katakan sudah cukup baik, sudah maksimal, tapi kemudian Komisi 5 berencana untuk mengundang Kementerian Perhubungan untuk meminta keterangan. Apa kemudian yang ingin didalami? Tapi dijawab setelah jeda. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, saya masih bersama Syarif Abdullah Al-Qadri, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, dan Ibu Ruth Hana Simatupang, analis penerbangan, untuk membahas masalah keselamatan dan kelaikan operasional dari penerbangan di tanah air. Saya lanjutkan ke Pak Syarif. Pak Syarif, kalau kemudian tadi Bapak sudah mengatakan bahwa sebetulnya sudah cukup baik dan juga maksimal, tapi Komisi 5 berencana untuk memanggil Kementerian Perhubungan. Apa yang ini didalami dalam pemanggilan ini nantinya? Ya, tentu kita ada beberapa hal. Ini kan berkaitan dengan masalah safety penerbangan. Kita menurut catatan kita sejak 2011 sampai sekarang itu sudah 7 kali terjadi tragedi. Dalam 5 tahun belakangan ini sudah 3 kali yang fatal ya. Di 2015 itu AirAsia, kemudian 2018 Lion, sekarang dalam waktu tidak begitu jauh sudah terjadi lagi dengan Sriwijaya. Tentu ini harus kita dalami apa yang jadi penyebabnya. Gitu. Kalau memang itu penyebabnya berkaitan dengan faktor manusianya, artinya di dalam mungkin ada keteledoran. Nah ini ya tentu ini perlu juga kita dalami. Apakah pada waktu dia terbang dia sudah melewati cek, kemudian semuanya segala prosedur itu sudah terpenuhi. Kemudian kalau dilihat dari sisi trouble terhadap mesin, karena memang kalau kita lihat pada saat kejadian Lion juga seperti itu, kemudian Sriwijaya kita harus dalami. Tapi ada beberapa perbandingan yang berkaitan dengan seri 500 ini sudah ada banyak terjadi tragedi di luar negeri. Nah ini saya kira perlu kita dalami. Artinya nanti semua armada ini kita harapkan bagaimana Kementerian Perhubungan sebagai pemegang regulator
untuk betul-betul secara ketat di dalam mengawasi terhadap transportasi, terutama transportasi udara. Karena transportasi udara ini kalau terjadi suatu tragedi tentu ini akan fatal. Betul. Jadi saya kira ini perlu kita dalami. Jadi ke depan kita berharap ya ini termasuk kita analisa sudah dalam waktu yang tidak begitu lama terjadi lagi. Ini apa menjadi masalahnya? Ya kalau memang masalah regulasi ya harus diperketat. Kalau memang ada pihak perusahaan yang melanggar itu ya tentu harus ada sanksi. Oke. Dan saya minta nanti kalau memang itu ada keteledoran di kementerian ya harus disanksi aparatur yang bertugas. Oke. Sekarang kita ke Burut. Burut, kalau melihat kronologis kecelakaan SJ182, selain kemudian faktor cuaca, apa saja Bu sebetulnya faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan? Ya, terutama tadi benar seperti yang Pak Syarif Abdullah bilang bahwa kemungkinan adalah safety system di dalam rem cek yang terlewat ya, bisa. Kemudian yang terutama juga adalah peralatan di pesawat itu sendiri. Nah, bisa juga komunikasi antara awak pesawat dengan petugas ATC. Ya, selain cuaca. Jadi begitu banyak faktor-faktor yang dapat membuat pesawat kecelakaan. Kalau kemudian melihat kronologis dari kecelakaan kemarin, faktor yang paling kuat itu kalau dari pengalaman Anda kemudian menginvestigasi kecelakaan-kecelakaan sebelumnya itu mengarah kemana sebetulnya, Burut? Ya, ini sih lebih kepada memang peralatan ya di dalam pesawatnya itu sendiri. Tapi ini jangan dibawa kepada bahwa usia pesawat ini sudah tua ya, karena usia pesawat itu bisa diperpanjang asalkan si maskapai dengan tertib dan patuh untuk melakukan jadwal maintenance-nya. Jadi itu kunci supaya si pesawat itu tetap layak terbang sebenarnya. Dan tentu pengawasan dari pembina. Pembina ini tentu adalah regulator, Kemenhub ya. Oke. Jadi kalau kemudian ada satu fakta harus kemudian didalami lebih jauh lagi begitu ya, Bu Ruth. Artinya usia pesawat ini bukan menjadi salah satu faktor yang bisa disimpulkan begitu ya. Sehingga dengan semakin tua usia pesawat, maka akan semakin mudah terjadinya kecelakaan. Bukan seperti itu ya, Bu Ruth ya? Bukan seperti itu. Ya, yang penting itu adalah ketertiban dari operator sendiri untuk mentaati jadwal-jadwal penggantian, perubahan, updating sistem dan sebagainya. Kalau tidak dilakukan itu, nah itu yang merupakan satu lubang-lubang kecil untuk menjadi suatu kejadian besar berikutnya. Nah, saya yakin kejadian Sriwijaya ini adalah karena beberapa kali pemeriksaan yang ada yang terlewat atau yang dibenarkan. Ya, saya tidak bilang bahwa ini pasti, tapi berdasarkan teori dan pengalaman-pengalaman selama ini selalu karena ada keleluasaan yang dibikin ya oleh baik pengawas internal maupun eksternal, sehingga terjadilah kecelakaan besar ini. Sebetulnya wajarnya pemeriksaan itu dilakukan seperti apa sih, Bu Ruth? Sebenarnya tergantung dari kondisi si pesawat. Kalau posisi pesawatnya sendiri sudah baik dan dengan teratur dirawat, saya pikir karena mereka tetap ada jadwal ya, setiap parts itu kan ada jadwal untuk diganti, untuk diubah, untuk di-update sistemnya dan sebagainya. Nah, itu saja diawasi dan itu dipatuhi, kita tidak bisa bilang harus 2 minggu sekali atau seminggu sekali, enggak. Karena tiap part itu punya umurnya sendiri. Oke, tapi kalau kemudian pengawasan dari pemerintah, baiknya seperti apa sebetulnya? Ya,
ini yang saya bilang agak frustrated ya. Jadi ada ketergantungan antara pemerintah, inspekturnya dengan operator juga. Jadi ini juga mungkin yang harus menjadi perhatian dari pemerintah dan juga DPR kali ya. Pak Syarif nanti mungkin bisa mengaturnya lagi. Banyak inspektur ya dulu yang saya tahu pilot-pilot, kemudian untuk mempertahankan jam terbangnya, dia ikut menjadi pilot di maskapai. Nah, bagaimana dia bisa menjadi objektif dalam memeriksa atau memberikan suatu penilaian terhadap maskapai itu kalau dia sendiri ikut dalam penggunaan pesawat komersialnya operator, ya itu pernah terjadi. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah ditertibkan atau tidak, saya belum tahu lagi. Jadi ada semacam konflik of interest begitu ya, Iya, Bu Ruth? iya. Oke, Pak Syarif, hal-hal ini nantinya tentunya akan didalami begitu ya, Pak Syarif. Bagaimana kemudian dengan masalah usia pesawat? Apakah itu juga akan jadi garis bawah DPR? Ya, kalau memang apa yang dikatakan Ibu tadi itu secara kontinu dan sesuai dengan ketentuan jam terbangnya berapa dia harus melakukan cek lagi, saya kira ya tentu itu tidak ada masalah ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa ahli. Namun dengan demikian ini apa dilakukan atau tidak, gitu, ya. Yang kedua berkaitan dengan masalah tadi berkaitan dengan pilot, apa dia sudah melewati apa tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Nah, selain itu sebenarnya yang juga harus sekarang ini, karena pada saat pandemi ini juga ini kan banyak pesawat yang standby ya, yang sudah dimasukkan istirahat karena memang tidak diperbolehkan penerbangan pada waktu itu. Nah, ini pada saat mereka melakukan penerbangan apa sudah dicek? Nah, ini juga. Tapi kemarin kita sempat lihat Menteri Perhubungan sempat melakukan ramcek begitu. Apakah itu sudah? Nah, ini kan harus kita dalami lebih jauh kalau berkaitan dengan itu. Jadi saya kira semuanya nanti mungkin lebih sempurnya itu setelah KNKT selesai melakukan investigasi terhadap kecelakaan pesawat ini. Ya, saya kira itu. Kemudian selain itu juga kita untuk meminta ketegasan dan pengawasan, memonitor terus berkaitan dengan hak-hak korban juga, keluarga korban. Ya, jangan sampai nanti hak-hak keluarga korban ini terutama berkaitan dengan asuransi, kewajiban daripada pihak airline untuk menyelesaikan hak-hak korban ini juga harus diselesaikan. Jangan sampai terjadi pada masa-masa yang lalu. Ada juga akhirnya masih ada yang belum terselesaikan. Nah, ini saya kira ini juga harus menjadi perhatian dari pemegang regulator. Jadi banyak nanti mungkin kita akan mintakan kepada Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak lain yang berkompeten di dalam bidang ini. Ya, kita berharap bahwa di kita ini ya kita usahakan semaksimal mungkin supaya ini tidak sering gitu ya. Nah, ini kan dalam waktu 5 tahun saja, saya di DPR ini 2 periode udah 3 kali, Pak. Oke. Targetnya jangan tidak sering ya Pak, kalau bisa tidak terjadi lagi begitu ya Pak Syarif. Pak Syarif, betul. Pak Syarif, yang ingin saya garis bawahi tadi yang sempat disebutkan Ibu Ruth terkait masalah konflik antara konflik of interest antara pengawas kemudian dan juga yang diawasi. Dan yang baru-baru ini kemudian mencuat adalah masalah konflik internal di dalam manajemen perusahaan Sriwijaya Air. Kita akan bahas setelah jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, sebelum kami lanjutkan dialog, kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Kapten Fajar Semiarto, mantan Direktur Operasional Sriwijaya Air terkait dengan keselamatan dan kelaikan operasional pesawat Sriwijaya Air. Waktu 2019 medio sekitar September, kondisi kita selalu mereview safety dari maskapai, dan dari divisi safety waktu itu menyatakan bahwa HIRA atau Hazard Identification Risk Analysis menunjukkan waktu itu angka
kurang baik atau warnanya, kita biasanya kasih color code sama angka, kalau nggak salah 4A itu merah warnanya. Nah, apa artinya angka dan juga warna merah ini? Artinya kalau kita tetap melakukan operasional penerbangan sesuai dengan yang selamanya berjalan, itu akan berisiko terhadap operasi penerbangan itu. Artinya bisa saja sewaktu-waktu karena ketidaksiapan dari spare part, kemudian maintenance personal, karena waktu itu kebetulan kita kerjasama dengan GMF atau Garuda Maintenance Facility itu sedang dihentikan. Oke, saya langsung minta tanggapan ke Ibu Ruth. Tadi pernyataannya ada hazard identification risk analysis warna merah. Kalau kemudian yang beredar di media risk index-nya berada di zona merah 4A. Ini maksudnya apa Ibu Ruth? Itu kan mereka sendiri ya yang memberikan code color code ya untuk kondisi. Jadi ini bukan istilah umum penerbangan ya Bu ya? Dari maskapai itu. Jadi mereka yang tahu apa yang menjadi hazard. Tetapi kalau melihat tadi keterangan dari Kapten Fajar bahwa kesiapan mekanik dan spare part yang tidak ada, kemudian biasanya maintenance oleh GMF ini dihentikan. Nah ini memang super hazard kalau saya bilang ya. Artinya sebenarnya tidak boleh dilakukan penerbangan karena untuk penerbangan itu kan setiap kali ada 55 item yang harus diperiksa untuk dinyatakan layak terbang. Oke. Nah, ini apakah yang 55 item ini adalah salah satunya no-go item? Kalau no-go item, ya inilah akibatnya. Jadi 55 apa logo item apa maksudnya Bu Ruth? Kalau tidak ada alat itu, berarti pesawat itu tidak boleh terbang sama sekali. Nah, itu artinya no-go item. Oke. Jadi 55 item ini harus ada semuanya begitu ya, Bu Ruth? Iya, betul. Karena memang dunia industri atau dunia penerbangan ini memang sangat harus zero accident begitu sebetulnya ya Ibu Ruth ya. Sekarang saya ke Pak Syarif. Pak Syarif, apakah Komisi 5 sempat mendengar informasi soal konflik internal itu yang terjadi di Sriwijaya Air? Ya, setahun yang lalu kan kita sudah mendengar itu. Bahkan saat rapat kita saya juga sudah sampaikan. Saya masih ingat itu. Ada Menteri Perhubungan, ada pihak perusahaan Sriwijaya, kita sudah sampaikan beberapa hal dan kita minta itu harus menjadi perhatian. Saya terkejut juga sebelum kejadian itu muncul lagi yang dua direkturnya itu mundur karena memang terjadi konflik antara pelaksana dengan pemilik. Jadi ya ini saya kira kalau memang ini sampai keteledoran seperti ini, apa yang disampaikan Ibu tadi itu yang saya maksud tadi. Jadi kalau memang itu berarti pengawasan regulator kita kurang. Nah, ini ya tentu kita minta kepada pihak yang terkait ya untuk mempertanggungjawabkan ini dan kita harap ke depan ini harus betul-betul hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Ya. Ini kan sudah sering sekali kita. Ya artinya saya selalu katakan kita ini selalu belajar pada pengalaman tapi tidak pernah tuntas. Jadi sekolahnya nggak pintar-pintar, nggak lolos gitu. Oke. Dan kemudian yang juga agak mungkin cukup membingungkan adalah peringatan ini justru datangnya dari internal Sriwijaya Air sendiri begitu, Ya. Pak Syarif? Iya, jadi kan ini sudah ketahuan. Seharusnya pihak regulator kan langsung melakukan pendalaman terhadap hal ini. Ini berkaitan kita selalu bilang pesawat ini ya kalau terjadi sesuatu ya memang konsekuensinya fatal. Kenapa menjadi perhatian? Walaupun dia ya dalam arti kata kalau dibandingkan kecelakaan dengan transportasi lain memang agak tidak terlalu sering. Tapi
ketika terjadi itu fatal. Sehingga ini yang harus menjadi perhatian. Makanya ini saya kira kita, saya ya mudah-mudahan didukung oleh teman-teman, ya ini harus secara menyeluruh. Kita harus benahi tentang beberapa yang menjadi persoalan. Jadi kita tidak berkeinginan lagi, jangan sampai nanti ke depan ada lagi yang terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama. Nah, ini saya mintakan kepada semua pemangku kewenangan ini untuk bersama-sama lah kita. Karena ini berkaitan masalah keselamatan manusia yang harus kita utamakan. Oke, sayang sekali pihak Kementerian Perhubungan tidak bisa bergabung dalam dialog malam ini, tapi kita simak sama-sama terlebih dahulu pernyataan dari Kementerian Perhubungan terkait kelaik udaraan dari pesawat Sriwijaya Air. Ya, oke, baiklah. Saya bacakan, ini dia pernyataannya. Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pengawasan rutin sesuai dengan program pengawasan dalam rangka perpanjangan sertifikat pengoperasian pesawat atau AOC Sriwijaya Air pada bulan November 2020. Hasilnya, Sriwijaya Air telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. November 2020 sementara ada 2 direkturnya yang mengundurkan diri di September 2020. Artinya asumsinya masalah yang terjadi seperti yang tadi disampaikan Kapten Fajar itu seharusnya sudah selesai begitu ya. Karena memang pemerintah atau Kementerian Perhubungan dalam hal ini sudah menyatakan bahwa Sriwijaya Air telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan begitu. Pak Syarif, silakan menanggapi. Ya, iya itu makanya nanti kita akan di dalam rapat itu akan kita dalami. Ya, kalau memang terjadi keteledoran itu, ya memang ada unsur kesengajaan ternyata baik dari pihak perusahaan, ya ini bisa juga masuk kepada ranah pidana. Oke. Iya, ini kan sudah terjadi nih berapa korban yang sudah terjadi akibat kecelakaan itu. Baik, Ibu Ruth, kalau kemudian tadi disebutkan oleh Kapten Fajar ada hazard identification risk analysis warna merah di bulan September yang menyebabkan 2 direkturnya mundur, tapi kemudian Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang. Di mana potensi tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh? Apakah ada potensi itu? Ya, sekarang begini aja masalahnya. Apakah pengawas internal melaporkan hal itu kepada pengawas eksternal, yaitu pembinanya? Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya tentu saja dari pengawas eksternal kurang awas. Walaupun seharusnya mereka kalau sudah punya logbook mengenai beberapa kekurangan terhadap pesawat-pesawat Sriwijaya Air, tentunya dia bisa segera mengambil suatu sikap. Apakah di grounded ataukah diberi sanksi kepada manajemennya atau dihentikan sama sekali. Begitu aja sebenarnya. Oke, kalau kemudian dari DPR sendiri apa kemudian yang diharapkan nantinya dengan apa yang fakta-fakta yang kemudian sudah terungkap saat ini? Pak Syarif, iya, Pak Syarif. Kalau dari DPR sendiri dengan fakta-fakta yang kemudian sudah terungkap, apa kemudian yang akan didalami dan sejauh mana DPR kemudian akan menuntut pemerintah untuk memberikan sanksi? Ya, kita akan membuat pada akhirnya akan kita sampaikan rekomendasi terhadap hasil ini. Bahkan bisa saja nanti DPR membentuk panja ya berkaitan dengan masalah ini kalau memang diperlukan, ya. Sehingga nanti hasil panja itu mempunyai kekuatan hukum. Dalam rangka ya tentu DPR di dalam melaksanakan tugas sebagai wakil daripada rakyat, ya tentu kita harus melihat ini secara keseluruhan untuk kepentingan, bukan masalah berkaitan dengan sekarang, tetapi untuk kepentingan-kepentingan di masa yang akan datang. Supaya ada perbaikan terhadap hal ini,
Ya kita berharap ya itu tadi Mbak, bisa zero accident. Itu yang kita, tentu itu menjadi tujuan kita di dalam penerbangan transportasi udara ini. Oke, terakhir ada sebagian masyarakat yang kemudian takut akhirnya naik transportasi udara melihat kecelakaan yang terjadi. Apa kemudian yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara? Saya ke Ibu Ruth dulu. Oke, sebenarnya kalau dari data ya, statistik seluruh dunia, kecelakaan yang disebabkan oleh keteledoran, peralatan, atau cuaca terhadap pesawat itu lebih sedikit dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Sehingga saya pikir tidak usah terlalu khawatir. Asalkan yang namanya pembina dalam hal ini regulator berkomitmen sama seperti yang mereka sudah janji ya, sudah berjanji pada tahun 2018 antara regulator dan operator ini menandatangani safety commitment yang sesuai dengan Annex 19 mengenai Safety Management System. Dan saya ingat betul Sriwijaya memiliki beberapa penghargaan terhadap safety ini. Nah, kalau sampai begini bagaimana? Ini berarti ada satu kunci yang lupa dikunci dengan rapat baik oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Oke, Pak Syarif? Ya. Ya, apa yang kemudian harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara? Ya, saya kira saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ibu. Artinya bahwa sebenarnya dari sisi kecelakaan dibandingkan dengan transportasi lain kan cukup jauh ya bedanya. Tetapi memang ya namanya ini masyarakat secara psikologi. Saya kira ya perannya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya transportasi udara itu lebih aman dibandingkan transportasi yang lain. Yang perlu sekarang ini memang harus kita benahi bagaimana regulator itu bisa dipatuhi dan itu bisa menjadi kepentingan bersama. Jadi ini yang harus kita bangun baik pihak perusahaan maupun pihak regulator supaya ini ada kebersamaan untuk menjaga. Jadi yang menjadi utama selain juga profit tapi kepentingan keselamatan manusia itu harus menjadi utama bagi kita. Oke, keselamatan manusia adalah nomor 1 di dunia penerbangan. Pak Syarif Abdullah Al-Qadri, Wakil Ketua Komisi 5 DPR, dan Ibu Ruth Hana Simatupang, analis penerbangan. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Bapak, Ibu. Selamat malam.